Pernah nggak sih lihat konten creator di media sosial yang kelihatannya punya keluarga sempurna banget? Nah, gimana kalau ternyata di balik layar ceritanya jauh-jauh lebih kelam? Hari ini kita bakal kupas tuntas kisah Ali Abu Laban yang mungkin lebih kalian kenal sebagai Jin Kid di TikTok. Ini bukan sekedar cerita kriminal biasa, tapi sebuah pembahasan mendalam tentang bagaimana citra keluarga idaman bisa hancur dan mengungkap sebuah kengerian yang tak terduga. Oke, kita langsung aja bedah kontrasnya ya. Di satu sisi, coba lihat. Ini Jin Kid, bintang TikTok, jutaan follower, kontennya keluarga bahagia, bikin iri deh pokoknya. Tapi, di sisi lain, ini Ali Abu Laban. Orang yang sama yang divonis bersalah atas pembunuhan berencana tingkat 1. Korbannya, istrinya sendiri dan teman laki-laki istrinya. Gila kan? Pertanyaannya, gimana bisa orang yang sama punya dua topeng yang sebegitu bedanya? Nah, buat ngerti jawabannya, kita harus mundur sedikit. Kita lihat dulu gimana ilusi keluarga sempurna ini dibangun dengan sangat hati-hati, klik demi klik, like demi like. Jadi, brand Jin Kit ini resepnya simpel tapi manjur banget. Isinya sketsa komedi, niruin suara selebriti, yang sering banget ngelibatin istrinya, Ana, dan anak perempuan mereka, Amira. Dia ngegambarin dirinya sebagai suami idaman, ayah yang super sayang keluarga. Dan berhasil. Formula ini bikin dia punya jutaan pengikut yang percaya banget sama citra keluarga perfect ini. Tapi ya itu, begitu kamera mati, semua berubah 180 derajat. Di dunia nyata, Ali itu bukan suami idaman. Justru kebalikannya. Dia digambarkan sebagai orang yang sangat posesif, pencemburu buta, dan super manipulatif. Semua kebahagiaan yang kita lihat di layar itu ternyata cuma topeng. Dan dari sini, ceritanya jadi makin gelap. Kita akan lihat gimana Ali memakai platform TikToknya bukan lagi buat hiburan, tapi sebagai senjata. Senjata untuk menyerang orang yang paling dekat dengannya. Jadi pas rumah tangganya mulai retak, ya karena sifatnya yang super ngontrol itu, Ali nggak coba nyelesain masalahnya diam-diam. Enggak, dia justru bawa semua drama pribadinya ke TikTok Live. Krisis rumah tangganya dia jadikan tontonan publik. Nah, yang dilakuin ini adalah contoh klasik dari apa yang disebut pengadilan media sosial. Tahu kan? Itu loh fenomena di mana netizen jadi hakim dadakan. Mereka ngejudge seseorang cuma dari cerita sepotong-sepotong atau yang udah dimanipulasi di medsos tanpa tahu kebenarannya sama sekali. Dan Ali, wah, dia jago banget mainin ini. Dia bisa nangis-nangis di depan kamera, nuduh istrinya selingkuh tanpa ada satupun bukti. Dan apa yang terjadi? Ya, para followernya percaya begitu aja. Mereka langsung jadi pasukan digital yang ngebully dan meneror istrinya secara online. Manipulasi online ini cuma satu sisi. Ternyata, ini cuma cerminan dari sesuatu yang jauh lebih menakutkan yang terjadi di dunia nyata. Kekerasannya meningkat drastis. Perilaku Ali ini, kalau kita lihat, ngikutin pola KDRT yang textbook banget. Pertama, isolasi. Ana dijauhin dari teman-temannya, gerak-geriknya dibatasi. Kedua, posesif. Cemburunya udah nggak wajar, penuh paranoia. Terus ketiga, eskalasi ke kekerasan fisik. Dan yang bikin ini jadi siklus setan adalah yang keempat, penyesalan palsu. Dia minta maaf, tapi cuma buat manipulasi, biar dimaafin, terus nanti diulangin lagi. Titik puncaknya itu waktu Ana udah nggak tahan dan minta Ali pergi dari rumah. Harusnya kan dia introspeksi ya, tapi nggak, dia malah makin nekat. Diam-diam, dia pasang aplikasi penyadap di iPad anak perempuannya yang masih kecil. Ini bukan lagi soal cemburu. Ini udah jadi pengintaian cyber yang ilegal dan terencana. Dan dari aplikasi mata-mata itulah semuanya berujung pada tragedi mengerikan di tanggal 21 Oktober 2021. Oke, jadi gini kronologi pembunuhannya. Lewat aplikasi penyadap itu, Ali dengar Ana lagi ngobrol dan ketawa sama temennya Rayburn Barron di apartemen. Dia langsung kepancing amarah, dia ambil pistolnya, nyetir ke apartemen. Dan di sana, dia nembak Rayburn 3 kali dan menembak Ana sekali tepat di kepala. Dan yang paling dingin, setelah itu dia nelpon 911, pura-pura baru datang dan nemuin mayat mereka. Kelakuannya setelah ngebunuh itu jujur benar-benar nggak masuk akal dan nunjukin siapa dia sebenarnya. Dia sempat-sempatnya moto jenazah korbannya dan ngirim fotonya ke keluarga Ana. Terus dia kabur, jemput anaknya di sekolah seolah nggak ada apa-apa. Dan puncaknya, pas ditangkep, tahu nggak permintaan maaf pertamanya buat siapa? Bukan buat keluarga korban, tapi buat fansnya di TikTok. Gila. Fast forward ke tahun 2024. Akhirnya di pengadilan, semua kebohongan di balik topeng Jin Kit ini kebongkar habis-habisan. Dan putusan hakimnya jelas, nggak ada keraguan.
Ali Abu Laban terbukti bersalah atas 2 dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Hukumannya, penjara seumur hidup tanpa ada kemungkinan bebas bersyarat sama sekali. Dan mungkin ini fakta paling penting dari semua ini. Selama persidangan, berapa banyak bukti yang nunjukin kalau Ana selingkuh? Jawabannya, 0. Kosong. Nggak ada sama sekali. Semua cerita, semua drama, semua tuduhan yang dia bangun buat ngehancurin nama baik istrinya itu ternyata 100% bohong. Kasus Ali ini benar-benar jadi contoh nyata dari konsep yang namanya narsisme digital. Intinya, ini adalah kondisi di mana seseorang butuh banget validasi dari media sosial buat ngerasa punya kendali. Caranya, ya dengan bikin persona palsu. Dan waktu kendali di dunia nyata hilang, mereka pakai simpati massa di dunia maya buat menyerang balik. Jadi pada akhirnya kasus ini tuh lebih dari sekadar berita kriminal. Ini adalah peringatan keras buat kita semua tentang bahaya maskulinitas beracun dan kengerian yang bisa banget tersembunyi di balik sebuah citra online yang kelihatannya sempurna. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar yang mungkin perlu kita renungin bareng-bareng. Kalau likes dan views bisa nutupin kebenaran yang sekejam ini, gimana caranya kita bisa lebih peka buat ngebaca tanda-tanda bahaya di balik layar?